UE pihak kalah dalam konflik Ukraina. Pejabat Hongaria, Vučić dan Erdogan akui Rusia syuk dikalahkan lewat sanksi. UE mengalami kerusakan politik dan ekonomi yang parah akibat penanganannya terhadap situasi di Ukraina. Dan sudah dapat dinyatakan kalah dalam konflik tersebut. Pernyataan itu diungkapkan oleh juru bicara Majelis Nasional Hongaria, Laszlo Kövér. Laszlo Kövér merupakan anggota partai Fidesz pimpinan Perdana Menteri Viktor Orban. Dia menuduh di Eropa gagal mencegah konflik melalui cara-cara politik, sehingga tidak dapat memulihkan perdamaian secara diplomatis. Di bawah tekanan eksternal, Uni Eropa bertindak melawan kepentingan ekonomi paling dasar dan seharusnya sudah dianggap sebagai pecundang. Terlepas dari pihak mana yang terlibat langsung dan pertempuran yang akan menyatakan dirinya sebagai pemenang. Kekuatan di luar Eropa sedang mencoba mengutuk anggota blok untuk kerentanan militer, penaklukan politik, ketidakmakmuran ekonomi dan energi, utang keuangan dan disintegrasi sosial dengan Brussels membantu mereka mencapai tujuan ini. Uni Eropa sudah bergulat dengan melonjaknya harga gas alam, prospek kekurangan energi di musim dingin dan lonjakan inflasi setelah sanksi yang dijatuhkan pada Rusia atas operasi militernya di Ukraina. Brussels sebagian besar mengikuti sikap Amerika Serikat yang berusaha melemahkan Rusia melalui sanksi, sambil memasuk senjata dan bantuan keuangan ke Kiev. Hongaria tetap relatif netral sejak pecahnya pertempuran pada akhir Februari. Mereka menolak mengirim senjata ke Ukraina dan mengkritik sanksi UE terhadap Moskow, menyebutnya disalahpahami dan merugikan diri sendiri. Budapest yang sangat bergantung pada energi Rusia juga mampu menegosiasikan pengecualian untuk dirinya sendiri dari kalangan minyak Rusia di seluruh blok. Pekan lalu, Menteri Urusan Eropa Mikuláš Bek dari Republik Ceko yang sekarang memimpin dewan ini memperingatkan sikap Hongaria terhadap Rusia secara teoritis dapat berakhir dengan keluar dari blok tersebut. Negara itu telah menempuh perjalanan panjang mencapai tepi jurang dan sekarang harus memutuskan apakah akan kembali dari tepi itu atau mengambil risiko melompat. Serbia menyadari bahwa musim dingin kali ini akan menjadi lebih sulit dengan tidak adanya pasokan gas. Presiden Alexander Vučić yang menyoroti pidato Presiden Rusia Vladimir Putin di Forum Ekonomi Timur terkait komitmen Rusia yang menahan pasokan energi ke sejumlah negara Eropa mengungkapkan kekhawatirannya. Dalam komentarnya, Vučić mengatakan bahwa Eropa yang sudah menghadapi musim dingin yang sulit tahun ini akan menghadapi musim yang lebih dingin layaknya di kutub. Selama konferensi pers bersama dengan Presiden Turki Recep Erdogan di Belgrade, Vučić mengakui bahwa dia hanya mendengarkan sebagian dari pidato Putin tetapi memahami pesannya dengan cukup baik. Dikutip dari RT, Vučić mengatakan, musim dingin ini akan menjadi sangat dingin bagi kita semua. Musim dingin berikutnya akan menjadi kutub utara untuk Eropa. Erdogan mengomentari masalah yang sama, mengatakan bahwa mereka meremehkan Rusia telah melakukan kesalahan karena mereka adalah bukan negara yang bisa dianggap enteng. Rusia telah berhenti memasok gas, harga pun naik, dan sekarang semua orang mencari alternatif mengapa Eropa tidak memikirkan resiko ini sebelumnya. Erdogan yang tiba di Serbia pada Selasa, 6 September kemarin dalam kunjungan 2 hari di Serbia juga menambahkan bahwa sekarang ketika semua orang menyerang, Rusia akan menggunakan segala cara yang tersedia. Sebelumnya Putin dalam pernyataannya menekankan bahwa Rusia tidak akan memasok energi ke negara-negara yang mengadopsi langkah-langkah yang melanggar kontrak pasokan. Dia juga mengatakan bahwa di tengah sanksi yang dijatuhkan UE sebagai tanggapan atas operasi militer Moskow di Ukraina, Rusia tidak lagi menganggap blok itu sebagai tujuan ekspor utamanya. Meskipun Serbia bukan negara anggota UE pasokan energi, negara itu transit melalui negara-negara yang dimaksud Putin, yang berarti bahwa setiap sanksi UE terhadap Rusia juga mempengaruhi Serbia. Para menteri energi Uni Eropa pada akhir pekan kemarin tetap melakukan pembicaraan soal rencana darurat tentang bagaimana melindungi sektor rumah tangga dan bisnis dari lonjakan harga gas listrik menjelang musim dingin. Seperti diketahui, penghentian aliran gas dari Rusia ikut mendongkrak harga energi benua biru. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berusaha untuk meletakkan dasar pada pertemuan Jumat kemarin dengan memaparkan 5 poin. Di dalamnya termasuk batas harga gas Rusia, pajak keuntungan bahan bakar fosil, target kewajiban pengurangan pengguna listrik, dan jalur kredit darurat untuk perusahaan listrik. Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi proposal tersebut dengan mengancam akan merobek kontrak pasokan yang ada di pembatasan energi Rusia diberlakukan. Juru bicara Kementerian Negeri Rusia Maria Zakharova menerangkan bahwa bara gagal memahami bagaimana pembatasan harga energi dapat berdampak pada negara mereka sendiri. Menurutnya, Bara secara kolektif tidak mengerti pengenalan batas harga untuk sumber daya energi Rusia akan mengarah ke lantai yang licin di bawah kakinya sendiri. Tidak diharapkan bahwa negara-negara anggota UE akan mencapai keputusan mengenai ide-ide kebijakan diusulkan soal pembatasan. Kawasan yang berkotakan 27 negara tercatat telah mendalami penurunan tajam untuk urusan gas Rusia yang secara umum merupakan pemasok energi terbesarnya di tengah keburutaan dan serangan Kremlin di Ukraina.
Gas impor Rusia ke Eropa saat ini mencapai 9%, mewakili penurunan substansial dari sekitar 40% sebelum perang Ukraina pecah. Perselisihan energi antara Brussels dan Moskow baru-baru ini membuat Rusia benar-benar menghentikan aliran gas melalui erai pasokan utama ke Eropa, memperburuk resiko resesi dan kekurangan gas memasuki musim dingin. Berbicara di Brussels pada akhir pekan, Komisaris Energi Uni Eropa, Kadri Simon mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan diperlukan untuk menyediakan alat yang tepat bagi pemerintah untuk mengatasi krisis energi yang semakin dalam. Menurut Simpson, ini bukan hanya tentang harga, tapi juga merupakan tantangan bagi aspek keamanan pasokan. Tagihan energi telah meroket sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari, dan Barat merespon dengan rentetan sanksi ekonomi. Von der Leyen mengungkapkan Eropa menghadapi situasi yang luar biasa, bukan hanya karena Rusia adalah pemasok yang tidak dapat diandalkan. Dirinya sangat yakin bahwa dengan persatuan tekad solidaritas Eropa akan menang. Anggota Parlemen Uni Eropa telah berulang kali menuduh Rusia menggunakan ekspor energi sebagai alat untuk menaikkan harga komoditas dan menabur ketidakpastian di seluruh blok. Moskow sendiri membantah telah menggunakan energi sebagai senjata. Pekan lalu raksasa energi milik negara Rusia, Gazprom, mengklaim adanya kebocoran minyak sehingga membuatnya mengambil langkah penutupan pipa gas Nord Stream 1 tanpa batas waktu yang menghubungkan Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik. Namun Kremlin sejak itu mengatakan bahwa dimulainya kembali pasokan gas ke Eropa sepenuhnya tergantung pada UE jika mencabut sanksi ekonominya terhadap Moskow.